And we will go up, 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 up. With Jesus level up. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kemuliaan yang Kau nyatakan. Pagi hari ini kami bangun kembali untuk mendengar suara-Mu, sebab kami percaya firman itu menghidupkan, membebaskan, dan memberi arah dalam perjalanan hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Baiklah, saudara, tema kita masih tetap exalting the lowly, meninggikan yang rendah. Lukas 1 ayat 52, ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ini ucapan pengakuan dari seorang Maria. Dalam bahasa Latin disebut Magnificat. Magnificat dalam bahasa Latin artinya ungkapan sukacita dan pujian Maria kepada Tuhan oleh karena karya besar yang telah Tuhan lakukan atasnya. Dia memuliakan Tuhan karena Tuhan memilihnya menjadi ibu Yesus. Dan kasih karunia-Nya bagi orang yang rendah hati. Dua wanita yang amat beda usianya dan juga siapa mereka. Maria itu seorang gadis perawan yang belum pernah bersentuhan dengan pria. Ketika dia bertemu dengan Elizabeth, seorang wanita tua, kalau pakai istilah sekarang itu nenek-nenek tua, Ibu Yohanes Pembaptis. Ya. Jadi Elizabeth sudah mengandung 6 bulan. Dia dikunjungi oleh Maria yang masih gadis. Lalu ada percakapan tidak membahas tentang hal ihwal wanita. Mestinya kan Maria bilang begini, ya kasihan nenek tua kok hamil sih. Apa kata dunia? Dia nggak bilang begitu. Elizabeth juga nggak tanya, kamu kok nggak kawin-kawin? Tidak. Mereka nggak menggosipkan diri mereka. Tetapi mereka memuliakan Allah. Wow. Pertemuan-pertemuan orang-orang yang hidup dalam Tuhan itu selalu membicarakan hal-hal yang sifatnya mulia, terutama tentang Tuhan. Elizabeth memuji Tuhan, mengatakan kepada Maria, engkau perempuan yang diberkati. Ya, itu meneguhkan, menguatkan. Karena mereka sama-sama mengalami kasih karunia Allah yang luar biasa. Gadis yang mungkin di kampungnya tidak terlalu populer, tidak terkenal, tidak menjadi buah bibir masyarakat, berpacaran dengan seorang pria yang sederhana, tukang kayu, menjadi sesuatu yang biasa, tidak heboh. Tapi dari dua perempuan yang beda usia ini, justru mereka mengungkapkan iman mereka. Nah,
nyanyian pujian Maria Magnificat ini menunjukkan sekali lagi yang pertama, dia memuliakan Tuhan. Karena siapakah saya Tuhan mau pakai? Dia Tuhan mau tumpangi kandungannya untuk menyelamatkan bangsa. Itu sebabnya saya selalu katakan kepada para pria di berbagai tempat, jangan pernah menyia-nyiakan kehadiran perempuan. Jangan pernah menghina perempuan. Karena kandungannya dipinjam Tuhan untuk menyelamatkan dunia. Mungkin sekarang, ya terutama anak-anak wanita yang tidak mungkin lagi melahirkan Yesus karena Yesus cuma satu. Tapi kalau dari mulutmu, dari hatimu, selalu melakukan sebuah magnifikat, maka Anda akan mengandung dan melahirkan anak-anak ilahi yang berdampak di zaman mereka. Apalagi masyarakat Yahudi di zaman itu selalu menyepelekan, menganggap perempuan itu kerjanya hanya melahirkan anak. Tapi lihat Tuhan membebaskan, mengangkat, dan sekaligus mengubah paradigma para pemimpin yang didominasi oleh para pria. Yang kedua, Magnificat Maria itu rupanya diambil alih sebagai sebuah seruan revolusioner karena Tuhan merendahkan yang berkuasa dan meninggikan orang yang rendah. Kalau kita ikuti catatan sejarah dunia, bahkan sejarah gereja, kalau saudara suka mengikuti perkembangan sosial, politik, ekonomi, budaya di dunia dan di Indonesia, kita bisa lihat berbagai revolusi. Ya, revolusi ada pemerintah yang dijatuhkan oleh masyarakat bukan oleh karena eh, gunakan senjata, tapi melalui kekuatan massa. Karena orang sudah mulai merasa tertekan, merasa tertindas, sehingga banyak sekali bertumbangan presiden-presiden negara tertentu, perdana menteri jatuh bagaikan iblis jatuh dari sorga, termasuk di Asia Tenggara, termasuk pernah kita alami di Indonesia pada tahun 1998. Itu semua orang pikir itu hanya uh, karena politik praktis. Tapi kalau kita baca Alkitab dengan baik dan benar, Tuhan tahu segala sesuatu. Dia sanggup mengendalikan segala sesuatu. Dia berpihak kepada mereka yang tertindas, mereka yang terabaikan, mereka yang terisolir oleh karena kekuatan-kekuatan. Orang besar menekan orang kecil, orang berkuasa menekan orang yang dikuasai, orang yang berduit mengatur orang-orang yang tidak berduit. Dan itu semua adalah bentuk-bentuk penindasan. Kita juga ingat dalam Keluaran pasal 3 ayat 7, Tuhan bilang, aku telah mendengar seruan mereka yang minta tolong. Karena itu aku turun dan membebaskan mereka dari para pengerah. Itu pernyataan Tuhan kepada Musa ketika Musa akan diutus untuk membebaskan orang-orang Israel dari Mesir. Ya, bahkan catatan di sebuah negara yaitu pemerintahan Nicaragua pernah melarang penggunaan diksi atau ayat ini ya karena memicu revolusi sosial. Jadi eh, dunia tidak hanya melarang gereja nggak boleh beribadah, tidak boleh buka gedung gereja, tapi dunia juga pernah melarang penggunaan isi Alkitab, terutama Magnificat Maria karena eh, dapat menjadi kekuatan untuk terjadi revolusi sosial di banyak negara. Dan yang paling kelihatan ialah ketika pemerintahan Nicaragua melarang ayat itu digunakan. Itu hebat sekali.
Dan kita tahu sendiri kan banyak pemimpin otoriter jatuh mengenaskan dan revolusi sosial akibat kesombongan mereka. Revolusi tidak hanya pada sebuah negara, tapi juga terjadi di gereja. Kita lihat banyak pemimpin-pemimpin gereja yang berjatuhan. Eh, Ada keluarga-keluarga juga terjadi apa itu revolusi, istri yang tidak mau tunduk kepada otoritas suami, suami yang mengabaikan istri. Ya, kalau istri punya gaji lebih besar maka dia yang atur suaminya. Ya, anak-anak tidak lagi menghormati orang tua mereka, siswa melawan guru, guru berontak terhadap kepala sekolah, para karyawan berontak terhadap direksi. Itu semua terjadi karena orang merasa ditekan, orang merasa dibully, direndahkan, dihina. Sehingga terjadilah. Ada teman saya di satu tempat, dia pernah bilang, karena kami diskusi ini, dia bilang, eh, apa, semut saja kalau diinjak dia gigit balik kok. Cacing saja kalau diinjak dia menggeliat. Bagaimana dengan manusia? Dan itu rupanya dialami oleh Maria dan Elizabeth. Tidak dituliskan secara rinci di Alkitab, tapi kita tahu posisi perempuan pada zaman itu. Apalagi Maria yang mengandung tanpa bersuami waktu itu. Tetapi begitulah cara Tuhan untuk memakai Yusuf untuk memelihara kehidupan kekudusan seorang Maria. Ya, nah, saudara, dari situ kita bisa belajar bahwa ternyata Magnificat Maria ini muncul sebagai respons terhadap kesombongan. Kesombongan para pemimpin agama, kesombongan para penguasa, kesombongan para orang-orang kaya. Lalu saya buka dokumen-dokumen yang lama, saya temukan bagaimana kita tahu seseorang sombong. Anda bisa periksa apakah saya sombong atau tidak. Itu lakukanlah semacam check up rohani. Ya, kalau Anda ke dokter, dia pasti periksa tensinya. Oke, saya mau periksa gula darah, saya mau periksa jantung, saya mau periksa kolesterol. Itu kita sering sekali melakukan check up kesehatan. Tapi kita juga perlu lakukan check up rohani. Dan saya berdoa supaya setiap pagi kita KJP ini mesti juga menjadi media utama untuk melakukan check up rohani kita. Orang tanda-tanda sombong itu tergantung pada si aku, tergantung pada egonya sendiri. Cenderung mencuri kemuliaan Tuhan, uh, suka menuntut orang lain. Dia merasa mungkin lebih kaya, lebih pintar, lebih berwibawa, lebih berotoritas. Iri hati, tamak. Saya kecewa sedikit ketika saya tahu bahwa ada seorang hamba Tuhan yang justru menolak kalau saya diminta untuk bicara di sebuah forum. Alasannya, dia bilang sama pemimpin, alasannya panuskan baru. Ya, saya baru di organisasimu, tapi saya ini udah tua bangka di pelayanan. Jadi selalu mengukur seseorang kan baru bergabung. Kalau saya baru bergabung sama kami, tapi saya bukan baru bergabung dengan pelayanan. Jadi itu karena iri, ya, dan tamak, ingin ambilnya banyak, lebih. Yang penting aku. Dia punya roh yang sulit dihajar. Kalau disampaikan sesuatu kebenaran, selalu punya alasan untuk membenarkan diri. Oportunis, tidak loyal, manfaatkan kesempatan.
tidak sabar, ya, suka menyenangkan orang lain. Ini yang sekarang lagi populer namanya menjilat atau pasar, mengasihi diri sendiri. Yang dalam pelayanan pemulihan namanya roh inkubus, mengasihi diri sendiri. Nah, jadi saudara, mungkin saudara bisa tambahkan, tapi mari kita periksa saja. Saya tidak siapkan pertanyaan khusus, tapi materi ini menolong kita untuk melakukan check up rohani kita. Apakah kita ini meninggikan orang lain, mengangkat orang lain, atau justru sebaliknya? Nah, Allah kita, saudara, ya, Allah kita yang luar biasa. Maka saya kutip peristiwa Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Kesombongan mengubah malaikat jadi iblis. Tetapi kerendahan hati mengubah manusia menjadi seperti malaikat. Dari mana statement ini? Ketika malaikat Hillel yang adalah penyembah, begitu dahsyat penyembahan kepada Tuhan, sehingga dia kemudian berubah pikirannya, ingin menjadi sama dengan Allah, ingin naik ke tempat yang lebih tinggi, ingin berkuasa, maka Allah buang dia ke bumi. Waktu Allah buang dia ke bumi, menurut Wahyu 12, ekornya menyeret sepertiga bintang di langit. Karena kita bilang malaikat-malaikat itu banyaknya seperti bintang di langit. Dan waktu Hillel dibuang ke bumi, dia bernama Lucifer. Kita ingat ya, pengajaran udah cukup lama saya sampaikan 3 jenis malaikat. Gabriel, ya, malaikat Gabriel yang menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada manusia, Abraham, Sarah, eh, Yusuf, Maria, para gembala di padang Efrata, itu malaikat pembawa pesan ilahi. Ada malaikat yang berikutnya, Mikael, itu malaikat yang berperang menjaga teritori wilayah. Dalam Wahyu Yuda 1 ayat 9 itu, malaikat Mikael berperang dengan iblis untuk merebut mayat Musa. Itu contohnya. Lalu malaikat Hillel itu tugas utamanya dan satu-satunya menyembah. Masing-masing punya kelompok tuh kira-kira begitu. Tapi karena penyembahan kepada Allah itu kemudian dia jatuh. Nah, saudara cari di Alkitab Perjanjian Baru, Alkitab bahasa Indonesia nggak ada nama Hillel. Yang ada itu hanya Gabriel dan Mikael. Nah, kenapa Hillel tidak diterjemahkan ke Alkitab bahasa Indonesia? Karena ini soal kerukunan di Indonesia. Nama ini kan juga dipakai oleh pihak lain untuk menentukan sesuatu. Masih ingat ya? Makanya dia dikasih nama Lucifer, Luxio dan Vere, bahasa Latin, artinya bintang terang. Nah, kata bintang terang atau bintang fajar, itu saudara temukan di Alkitab. Tapi kalau di terjemahan lain Septuaginta atau bahasa Alkitab dalam bahasa Latin itu ada istilah Lucifer. Jadi sekali lagi orang yang sombong itu berkelakuan iblis. Tapi orang yang rendah hati berkelakuan malaikat. Saya bisa bayangkan malaikat saja bisa berubah jadi iblis karena tidak duduk pada posisi yang benar. Dia selalu untuk dirinya. Nah, apa rujukan Magnificat dari Maria? Yaitu dia mengerti betul tentang puji-pujian dari Hana. Hana adalah istri, salah satu dari istri Elkana, Penina dan Hana. Penina itu punya anak. Hana itu mandul. Dan Hana mengalami tekanan yang luar biasa. Baik tekanan pribadi, tekanan sosial, tekanan dalam kerohanian.
Lalu dia ucapkan ini, nanti baca ayat 1 sampai 10. Saya kutip ayat 8. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Jadi pengakuan yang muncul dari wanita-wanita yang disepelekan. Jadi sekali lagi perhatikannya, itu ucapan mereka untuk Tuhan, pengakuan mereka terhadap Tuhan, dan kesenangan Tuhan, ya, kesukaan Tuhan. Kalau mau tanda kutip istilahnya, hobinya Tuhan itu mengangkat orang rendah, hina, membebaskan orang yang rendah dan hina, yang diperlakukan oleh orang. Nah, saya ingin ajak kita untuk melihat 3 prinsip magnifikat yang disebut dengan revolusi Allah, kira-kira istilahnya ya. Yang pertama, Allah mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Itu yang William Berkeley menyebutnya revolusi moral. Yaitu kita bisa bandingkan peristiwa Menara Babel pada Kejadian 11 dan peristiwa Pentakosta Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 2. Menara Babel itu ada kesombongan, ada keakuan, ada keinginan untuk lebih hebat dari Tuhan, dan mereka dikacaukan dengan satu cara yang paling ajaib, bahasa. Ketika saling tidak mengerti, terjadi kekacauan yang luar biasa. Jadi kita jaga supaya jangan sampai Menara Babel terjadi di gereja, Menara Babel terjadi di rumah tangga kita. Bisa jadi Menara Babel itu ada di dalam komunitas kita, karena bahasa sama Indonesia, tapi enggak nyambung. Peristiwa Pentakosta justru Tuhan menyatukan kembali. Cara menyatukannya, Roh Kudus diberikan. Para murid berbahasa. Ya, seorang hamba Tuhan menafsirkan peristiwa Pentakosta itu begini. Itu kan kumpul segala bangsa. Murid-murid bisa saja mereka berbahasa Galilea, tapi orang-orang yang hadir mengertinya dalam bahasa mereka. Tafsiran lain berkata, Roh Kudus memberikan bahasa glosolalia kepada mereka, dan waktu mereka ucapkan, orang-orang itu mengerti. Tapi yang ketiga, murid-murid itu berbahasa orang-orang yang hadir. Saya hitung-hitung itu ada 15 suku bangsa yang disebutkan. Itu perwakilan. Asia aja udah berapa bangsa. Sementara muridnya yang dipenuhi Roh Kudus cuma 12. Pendoanya itu 120. Kan kurang lebih berarti kan 132 orang yang mengalami itu. Dan waktu Petrus berkhotbah, orang-orang itu 3.000 diantaranya itu bertobat terima Yesus. Kenapa? Ada kuasa perjumpaan dan Allah yang meninggikan. Sehingga ada kalimat yang mengucapkan begini, mereka kan orang Galilea, kok bisa berbahasa dalam bahasa kita? Apakah dia bilang mereka tidak terpelajar? Ya, saya mau klarifikasi istilah ini karena banyak salah paham. Kata tidak terpelajar bukan tidak sekolah. Tidak terpelajar itu artinya mereka tidak punya pendidikan rabi, tidak punya pendidikan seperti Paulus yang belajar di Gamaliel. Mereka itu sekolah, anak-anak Torah, umur 12 tahun itu udah bait Allah, itu wajib bagi seorang pria Yahudi. Tetapi mereka tidak melanjutkan untuk menjadi ahli Taurat atau orang Farisi atau uh, rabi. Itu istilah. Kata tidak terpelajar itu artinya bukan tidak mengenyam pendidikan. Jadi Allah mencerai orang yang congkak hatinya. Dari situ kita bisa belajar.
kerajaan Allah menyingkapkan kematian kecongkakan. Jadi kalau Anda dan saya kita mengaku warga kerajaan Allah, maka mestinya kecongkakan itu mati. Mengapa? Karena orang yang hidup di dalam Kristus, ia akan meniadakan kecongkakannya. Ini yang kemudian dalam bahasa pria disebut pemulihan. Bahasa umumnya bertobat. Prinsip magnifikat kedua ialah ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dan meninggikan orang-orang rendah. Ini yang disebut revolusi sosial. Berarti apa? Kerajaan Allah mengakhiri gengsi dan kesombongan duniawi. Ada sebuah kisah menarik di Roma, tidak terlalu lama, ya, pada abad baru ini. Ada seorang pria namanya Muretus. Muretus itu orang yang suka bersepeda keliling kota Roma. Dia orang biasa saja. Satu ketika dia jatuh sakit dan tinggal di pinggir jalan, lalu ada orang tolong dia bawa ke rumah sakit. Nah, waktu dia diperiksa di rumah sakit di Roma, para dokter itu berbicara dalam bahasa Latin. Mereka sepakat untuk menjadikan pasien ini, Muretus ini, sebagai eksperimen penyembuhan bagi pasien-pasien yang lain. Kenapa? Karena mereka anggap dia ini orang biasa aja, orang yang tidak berharga, orang yang tidak berguna. Dan kisah ini kemudian mengingatkan saya tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di rumah sakit tertentu. Manusia seringkali menjadi uh, uh, bahan eksperimen. Tapi dokter-dokter itu sengaja bicara dalam bahasa Latin, tidak dalam bahasa Itali. Nah, mereka tidak tahu ternyata Muretus ngerti bahasa Latin. Nah, para dokter sebelum bertindak, Muretus angkat bicara pakai bahasa Latin. Dia bilang begini, janganlah sebut seseorang tidak berharga. Karena Kristus telah mati untuknya. Wow. Tiap pagi kita dengar Pak Gembala bicara tentang kuasa salib dan kehidupan kita yang dahsyat. Maka kisah Muretus mengingatkan saya dan kita untuk jangan pernah berkata orang tidak berharga, siapapun dia. Karena Kristus telah mati untuknya. Yesus mati buat setiap orang, dia nggak pilih. Kamu apa jabatan, mungkin tidak pilih orang kaya, tidak pilih orang berkuasa. Semua orang. Dan semua orang berharga. Kerajaan Allah meniadakan klaster sosial dalam masyarakat. Kalau kita warga kerajaan Allah, kita tidak punya pola berpikir seperti para dokter itu. Yang ketiga, magnifikat revolusi Allah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ini yang disebut revolusi ekonomi. Kerajaan Allah meniadakan kerakusan. Sebab dalam Kristus kita saling berbagi. Bandingkan Matius 25 tentang kepedulian agung Yesus. Ada orang yang mengambil sebanyak-banyaknya untuk dia. Orang yang rakus ingin menguasai semuanya. Tapi warga kerajaan Allah berpikir dan bertindak seperti Kristus. Ketika aku lapar, kau memberi aku makan. Ketika aku haus, kau memberi aku minum. Ketika aku telanjang, kau memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kau mengunjungi aku. Ketika aku menjadi orang asing, kau melawat aku.
Saya lihat di banyak pesta-pesta, ya jangankan orang koruptor. Ingat ya, koruptor itu bukan orang miskin. Orang yang berjabatan, men. Orang yang punya uang banyak, dan mereka korupsi. Karena itu yang disebut rakus. Tidak pernah pikirkan orang lain. Dan ini salah satu cara merendahkan orang ialah mengambil untuk diri sendiri. Magnifikat kerajaan Allah itu sifatnya personal, tapi komunal. Sesungguhnya revolusi Allah yang amat dahsyat ialah Yesus turun dari surga. Dia melakukan pertukaran sejati. Bayangkan, dia anak Allah yang hidup, Allah yang luar biasa dahsyat dan ajaib, justru turun dari surga. Kita nggak mau turun-turun dari tempat tidur. Maunya tidur terus, nikmati terus. Nggak mau turun dari panggung. Nggak mau turun dari mimbar. Itu Tuhan yang kasih turun. Ada teman hamba Tuhan yang begitu. Akhirnya Tuhan kasih turun dia masuk ke dalam kuburan. Yesus menjadi manusia hanya supaya dia punya cara untuk menyelamatkan manusia. Dia menjalani penderitaan. Dia mengidentifikasi diri dengan orang-orang yang hina. Ketika kamu melakukannya bagi saudara yang hina ini, kamu telah melakukannya bagiku. Berarti Yesus mengidentikan diri. Dan itu dia buktikan melalui kehadiran dia di dunia. Dia menjalani salib dan kematian. Dia bangkit dan naik ke surga. Dia mengutus Roh Kudus bagi setiap pribadi dan komunitas. Kita diperintahkan untuk pergi dan lakukan amanat agung. Pergi, beritakan kabar baik itu. Tapi kepedulian agung. Beri mereka makan, beri mereka minum. Orang yang suka memberi karena dia punya. Beri mereka doa, beri mereka firman, beri mereka uh, kekuatan iman, pengharapan. Dan saya menyebut semuanya itu hakikat kerajaan Allah ialah exalted, the lowly. Mengapa? Karena Yesus mengidentikan diri dengan prinsip ini. Pertanyaannya, di manakah posisi kita? Ingat, kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh asal-usul suku, harta kekayaan, jabatan, atau gelar akademis. Tetapi terletak pada kerelaan mengangkat dan meninggikan mereka yang hina dan rendah. Matius 25 ayat 40. Yesus bilang, ketika kamu melakukannya kepada saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya bagiku. Itu kemuliaan. Dan raja, saya baca ayatnya, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya itu kalau bahasa Inggrisnya itu most assuredly, sesungguhnya. Itu penekanan kalimat itu. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Mengapa? Karena orang-orang yang hina bukan Allah ciptakan, tapi diciptakan oleh manusia yang rakus jabatan, yang rakus harta, yang rakus kekuasaan. Maka Tuhan menghancurkan mereka, merendahkan mereka. Dan Tuhan mengangkat orang-orang yang rendah. Dan kita baca di hampir seluruh Alkitab, kita temukan orang-orang yang dipakai dahsyat oleh Tuhan ialah orang-orang yang diabaikan, dilecehkan, dibully, dan dianggap rendah. Tuhan angkat lebih tinggi. Saya punya pengalaman menarik. Di waktunya kita nggak cukup, saya nggak bisa bersaksi. Saya harap saudara bersaksi di kelompok masing-masing, cerita di kelompok, bagaimana saudara mengalami. Jadi ingat, kesukaan Allah ialah mengangkat orang yang rendah, meninggikan orang rendah. Dan itu menjadi gaya hidup. Maka anak-anak kerajaan Allah mesti meniru gaya itu. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan ia ada di dalam Kristus,
ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Salah satu yang Kristus hidup ialah mengangkat dan meninggikan orang yang rendah. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hamba-Mu terbatas, tapi biarlah magnifikat Allah ini menjadi gaya hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap grup di breakout room, dan mereka tidak hanya menceritakan pengalaman pengetahuan, tapi mereka menceritakan bagaimana Tuhan mengangkat, membebaskan, dan meninggikan. Dan karena dimulai dari Tuhan, maka kami akan memulainya untuk menunjukkan rasa hormat kami, kekaguman kami kepada Tuhan yang hidup. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat berdiskusi, memberkati.